kalau kita lihat secara garis besar Pak, kita tahu bahwa industri kesehatan ini bisa dikatakan industri yang cukup menantang. Tapi sejak pandemi COVID-19 tampaknya pertumbuhannya cukup signifikan di industri kesehatan, terutama rumah sakit. Kalau Anda lihat dari pandangan Charlie Hospital, bagaimana sih Pak landscape industri bisnis rumah sakit saat ini? Ya, terima kasih Mbak. Kalau kami amati landscape bisnis rumah sakit di Indonesia ya, dengan jumlah potensi penduduk yang hampir 284 juta, dengan berbagai macam permasalahannya, dari bisnis rumah sakit ini sangat prospek dan sangat menjanjikan ke depannya, Mbak. Dengan prospek yang cukup menjanjikan, bagaimana hal ini tercermin dari kinerja keuangan dari Charlie Hospital sendiri, Pak, utamanya mungkin di 2024? Baik, Mbak. Untuk Charlie Hospital TBK kami, di tahun 2024 ini Charlie Hospital dibandingkan dengan 2023 kami ada kenaikan keuntungan di 15% ya, yang semula kita mendapatkan 42,2 miliar. Di tahun 2024 ini kami mendapatkan sekitar 48,5 miliar, Mbak. Gitu ya. Faktor-faktor utama dari capaian kinerja keuangan di 2024 ini apa saja, Pak? Faktor-faktor utamanya yaitu kami yang paling utama adalah kita di BPJS ya, Mbak ya, program BPJS. Jadi dan pasien-pasien yang lain ya. Jadi di 2023 ini kita hanya 73.000 Mbak kedatangan tamu. Tapi di 2002 itu ada peningkatan yang sangat signifikan. Jadi menjadi 85.000. Oke. Iya, itu. Oke. Nah, kemudian dari segi pendapatan tadi, Pak, mungkin boleh dielaborasikan komponen terbesar ini segmen-segmennya pada apa saja, Pak? Ya, jadi kalau pendapatan terbesar karena kami segmentasinya adalah di kota satelit ya, atau kota-kota kedua ya. Jadi pendapatan terbesar 80% ini kami mendapatkan dari BPJS tersebut, Mbak. Terus yang 20% itu dari asuransi umum dan dari personal pribadi, Mbak, seperti itu, Mbak. Bagaimana Anda melihat potensi ke depannya, Pak? Apalagi saat ini kan juga sudah ada kerjasama ya, Pak, dengan BPJS Kesehatan. Kalau potensi terbesar untuk kami sekarang ini kan punya 2 rumah sakit ya, Mbak ya. Sampai tahun sekarang ini kami punya 2 rumah sakit, yang satu di Kendal dan yang kedua di Demak. Dan di Demak ini ada progres pengembangannya kan kami di tahun ini ya, di 2000. Memang kami mengakui ya di 2025 ini di kuartal pertama kita ada satu beban ya atau kerugian sekitar 6,1 miliar. Oke. Iya, tapi kami optimis di kuartal kedua ini di bulan Juni ini kami sudah bekerja sama dengan BPJS. Kami optimis apalagi rumah sakit kami ini di konglomerasi di Kabupaten Demak ini terbesar, bahkan serba lengkap dan itu bednya juga banyak. Jadi kami sangat optimis di 2025 di semester kedua ini kami akan bisa mengejar dengan seperti tahun 2024, bahkan bisa lebih, Mbak. Untuk di kuartal pertama tadi, Pak, tadi Anda sempat katakan bahwa ada beban-beban yang cukup meningkat. Nah, ini boleh disampaikan apa saja, Pak, dan bagaimana strategi dari Charlie Hospital untuk bisa memperbaiki, utamanya ini targetnya di semester 2? Baik, terima kasih. Jadi di kuartal pertama ini memang kami jujur belum bekerjasama dengan BPJS ya, Mbak ya, dan kami bebannya adalah beban operasional dan biaya gaji ya, Mbak ya, di kuartal pertama ini. Jadi di 3 bulan awal 2025 ini dan di Juni ini kami sudah bekerja sama, apalagi di kerjasama itu tidak BPJS Kesehatan, kecelakaan dan semuanya kami sekarang sudah mengcover semua. Jadi di 2025 ini apalagi dengan aglomerasi perusahaan yang ada di Demak ini kami sangat optimis lah, Mbak, untuk mendapatkan kekurangan di 2025. Di kuartal pertama kemarin. Oke, artinya dengan langkah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ini akan memberikan peningkatan begitu ya, Pak, pada performa dari Charlie Hospital. Betul sekali, Nah, Mbak. kemudian kalau tadi Anda sempat katakan terkait dengan beban-beban, apakah ini juga termasuk dengan alat kesehatan ataupun obat-obatan, karena kita tahu secara umum ya, Pak, kalau di Indonesia sendiri alat kesehatan kemudian obat-obatan ini kita masih impor 80%, Pak. Ya. Jadi kalau alat kesehatan dan sebagainya kami sudah kita adakan, Mbak, di akhir 2024 ya. Jadi full lokal berarti ya, Pak ya. Jadi kalau produk-produknya memang kami tidak khawatir karena sekarang produk-produk Indonesia itu juga bagus, Mbak. Jadi kami sekarang pakai produk-produk lokal dan itu bagus juga kualitasnya. Seperti itu, Mbak. Lalu bagaimana terkait dengan pelemahan rupiah? Apakah sejauh ini ada dampaknya, Pak, bagi Charlie Hospital?
Ya, kalau untuk Charlie Hospital selama ini kami pikir tidak ada, Mbak ya. Pertimbangannya kami sekarang ini produk-produk lokal mulai dari obat, alat medis dan sebagainya ini di Indonesia sudah tidak kalah dengan negara-negara asing ya, Mbak. Dan pemerintah sangat memberikan care dan memberikan apa ya welcome ya, dan memberikan subsidi juga. Subsidi seperti apa Pak yang Dalam diberikan artian pemerintah? apa ya perlakuan khusus ya Mbak ya, perlakuan terhadap alat karena pemerintah ini mengamati bahwa kejadian 2020 ya dengan adanya pandemi ini fokus untuk alat kesehatan dan sebagainya itu harus diprioritaskan, Mbak. Seperti Sejauh ini Charlie Hospital memiliki 2 rumah sakit ya Pak ya, di Semarang dan juga Demak. di Kendal Di sama Kendal dan juga di Demak. Ya, betul. Nanti keduanya ini arah bisnisnya akan seperti apa Pak ke depannya? Ya, jadi gini Mbak, kalau mengenai arah bisnisnya kami ini melihat ya Mbak ya, di healthcare ya, bisnis healthcare di Indonesia ini sekarang ini para teman-teman bisnis ini di pusat kota atau di kota-kota provinsi ya, dan sekarang ini dengan jumlah penduduk yang semakin merata ya Mbak ya, dengan merata ini kami melihat bahwa di kota satelit atau kota kedua ketiga ini masih belum ada, bahkan serian kasus-kasus ya Mbak ya, kasus kejadian orang yang sakit stroke dan sebagainya itu harus ke kota dengan kondisi yang macet dan sebagainya, itu membuat mereka itu tidak bisa tertolong. Nah, dari itu kami akhirnya akan lebih mendekatkan kepada masyarakat untuk lebih dekat. Makanya kami bangun sekarang ini di kota-kota kedua, di kabupaten dan kota madya, yang harapannya kami mereka ini para saudara-saudara kita ini bisa tertolong dengan penanganan yang lebih cepat. Oke.